Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan materi yang ada di bab 3, yaitu tentang perangkat-perangkat apa saja yang kita butuhkan pada saat mengakses internet. Ya, jadi perangkat-perangkat yang dibutuhkan di sini dibagi ke dalam 5 bagian. Ya, yang pertama ada perangkat masukan, perangkat pemrosesan, perangkat memori atau perangkat penyimpanan, dan juga yang terakhir adalah perangkat keluaran. Ya, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu perangkat masukan. Nah, input device atau perangkat masukan ini merupakan perangkat yang kita gunakan untuk memasukkan data. Nah, pada saat kita mau menggunakan internet untuk mengetikkan alamat dari halaman yang ingin kita akses, itu kita menggunakan perangkat masukan. Nah, perangkat masukan yang kita gunakan untuk mengakses internet ini ada 3 ya. Yang pertama di sini keyboard yang kita gunakan untuk mengetik alamat dari website atau halaman yang ingin kita akses. Terus ada juga mouse ya. Mouse ini kita gunakan untuk mengklik pada tombol-tombol yang ada pada internet, dan juga modem. Nah, modem di sini sebenarnya modem ini bisa masuk ke dalam perangkat masukan dan bisa juga masuk ke dalam perangkat keluaran. Karena pada dasarnya modem ini adalah singkatan dari modulator, demodulator, yang fungsinya adalah untuk mengubah sinyal digital menjadi analog, begitupun juga sebaliknya ya, mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, pada saat kita sedang mengunduh atau mendownload data, itu berarti ada data yang masuk ke dalam komputer kita. Nah, itulah kenapa dia bisa dimasukkan ke dalam perangkat masukan ya, karena dia bisa menerima data untuk dimasukkan ke dalam komputer kita. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat pemrosesan. Nah, perangkat pemrosesan ini fungsinya adalah untuk memproses data yang kita terima pada saat kita mengakses internet ya. Data dan perintah yang dimasukkan melalui perangkat masukan ini selanjutnya diproses oleh perangkat pemrosesan atau biasa disebut dengan istilah CPU ya, singkatan dari Central Processing Unit. Nah, CPU ini terdiri dari 2 bagian utama ya. Nah, ini sudah dijelaskan pada kelas 7 ya. Yang pertama ini unit kendali atau control unit, dan juga unit aritmatika dan juga logika atau arithmetic and logic unit ya. Ini sudah Bapak jelaskan pada kelas 7 ya, jadi tidak akan Bapak jelaskan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi ke yang nomor 3, yaitu memori. Nah, memori ini bisa juga disebut sebagai perangkat penyimpanan ya, karena gunanya adalah untuk menyimpan data. Hanya saja di sini dibedakan menjadi 2 bagian ya, berdasarkan fungsinya juga dibedakan berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama di sini ada RAM atau Random Access Memory, dan yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. Nah, kalau RAM ini fungsinya adalah untuk menyimpan data secara sementara. Jadi pada saat komputer kita menjalankan program, nah data yang dijalankan pada program tersebut itu disimpan pada RAM. Nah, pada saat kita sudah selesai menjalankan program tersebut, maka data yang ada di dalam RAM tersebut itu akan hilang dengan sendirinya. Berbeda dengan ROM atau Read Only Memory. ROM ini adalah media penyimpanan atau perangkat penyimpanan yang bersifat permanen ya. Kecuali kalau datanya kita hapus. Jadi nanti datanya akan hilang. Tapi selama data tersebut belum kita hapus, maka datanya akan terus berada pada perangkat ROM atau Read Only Memory tersebut ya. Nah, jadi data yang diterima oleh komputer ini pada saat kita sedang mengakses internet ini akan disimpan pada memori komputer ya. Lalu selanjutnya masih di perangkat penyimpanan atau memori. Nah, data yang sudah diproses atau data yang diterima dari internet ini selanjutnya
bisa disimpan secara permanen di perangkat penyimpanan komputer ya. Nah, berikut adalah beberapa perangkat penyimpanan yang ada di dalam komputer. Yang pertama ini adalah ada hard disk drive ya. Jadi ini untuk menyimpan data, atau misalkan kalau kita mau menggunakan data yang sudah kita download atau sudah kita unduh dari internet, menggunakan data tersebut di komputer lain, atau mau kita putar di perangkat DVD player. Nah, maka data tersebut bisa kita simpan ke dalam CD atau compact disk. Nah, selanjutnya kalau kita mau memindahkan data dari komputer satu ke komputer lain, misalkan kita sudah mendownload sebuah data atau file dari internet, itu bisa kita pindahkan ke komputer lain menggunakan flash disk ya. Jadi itu adalah jenis-jenis perangkat penyimpanan yang bisa kita gunakan pada saat kita menggunakan internet ya. Lalu selanjutnya di sini yang terakhir ya. Nah, seluruh hasil pengolahan berupa data, laman atau situs web dan lain-lain sebagainya ini akan ditampilkan melalui perangkat keluaran komputer, yaitu monitor ya. Jadi pada saat kita mengakses internet, kita bisa melihat apa saja yang ada di internet itu melalui monitor kita. Nah, selain itu, informasi yang kita peroleh dari internet juga itu kita bisa cetak menggunakan perangkat printer ya. Nah, mungkin untuk bab 3 ini singkat saja karena materinya juga cuma sedikit ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri sampai di sini dulu ya. Pesan-pesan Bapak mungkin tetap semangat belajar ya, meskipun kita belajar dengan banyak kekurangan. Kita belajar di rumah ya, tidak secara tatap muka di sekolah. Tetaplah semangat untuk mencari ilmu ya. Dan untuk yang kelas 9 yang bukunya masih di sekolah ya, segera diambil supaya bisa mencatat materi yang akan datang ya. Mungkin sampai di sini dulu Bapak sudahi materi pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.